Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya teman-teman. Oke, di video kali ini seperti biasa kegiatan saya ya. Jadi saya tuh tadi habis belanja ke pasar. Nah, ini ada beberapa yang saya beli. Kali ini saya beli ikan patin 1 ekor aja nih teman-teman, kurang lebih sekitar setengah kilo, harganya 17.000. Kemudian saya juga beli ikan kembung setengah kilo, itu harganya 13.000. Terus saya juga beli telur ya teman-teman, setengah kilo. Ini dapatnya 14.000, tapi tadi itu saya kurang hati-hati, jadi ada yang retak satu. Nah, sebelum disimpan mau saya cuci dulu ya. Sebenarnya ada ini ya, ada yang bilang nggak usah dicuci karena takut ada bakteri yang masuk. Cuman kayaknya takut kotor, akhirnya saya cuci aja, tidak saya gosok-gosok ya. Nah, ini saya keringkan dulu pakai keranjang peniris ya. Kemudian saya juga beli ayam di tempat saya itu 1 kilonya 37.000 teman-teman. Nah, itu ayamnya saya bagi dua, yang setengah kilo itu saya minta dada, kemudian yang setengah kilo lagi itu saya minta dipotongin kecil-kecil ya. Sebenarnya untuk ayam goreng, cuman saya nggak seneng kalau ayam goreng itu terlalu besar ya, takutnya nanti tidak kering, terus bumbunya itu kurang meresap kalau saya yang bikin. Ini saya rapikan dulu ya, saya tata dulu wadah-wadahnya. Terus saya juga beli bawang merah dan bawang putih ya teman-teman. Bawang merah di tempat saya itu seperempat 10.000. Saya dapatnya yang kecil-kecil. Sebenarnya saya lebih suka bawang merah yang besar kalau untuk masak karena lebih gampang ngupas kulitnya. Tapi sebenarnya kalau lebih wangi itu memang bawang merah yang tidak terlalu besar ya, yang sedang-sedang aja seperti ini. Dan ini alhamdulillah bawang merahnya kering ya teman-teman, jadi cantik ya. Terus tentunya lebih enak dan wangi katanya ya. Terus saya juga beli bawang putih ya teman-teman. Sebenarnya masih ada bawang putih, cuman kalau saya punya stok bawang-bawangan banyak itu rasanya tenang banget. Saya beli bawang putihnya itu seperempat 9.000. Terus untuk protein nabatinya saya beli tahu aja ya teman-teman, itu tahu Pemalang dan ini tahu susu, 1 kotak harganya 6.000 ya, murah ya. Terus tahu Pemalangnya juga enak banget, itu biasanya saya jodohin pakai tumisan. Kemudian saya juga beli cabe, ini cabe campur merah sama cabe rawit merah, itu seperempat harganya 17.000 teman-teman, lagi mahal ya di tempat saya. Padahal kemarin pas mau lebaran itu nggak terlalu mahal seperti ini ya, nggak tahu kenapa ya sekarang jadi mahal. Karena memang saya juga udah lama nggak ke pasar ya teman-teman. Baru kali ini saya ke pasar karena kepengen food prep. Tapi ya segini aja teman-teman, nggak bisa banyak ya karena kulkas saya juga muatnya tidak banyak. Karena kalau kebanyakan juga takutnya nanti banyak yang tidak kemasak ya. Nah, saya tuh kalau beli sayuran itu sekarang nggak berani banyak-banyak ya teman-teman, takutnya nanti busuk, tidak kemasak. Karena terus terang aja kadang-kadang saya itu masaknya sedikit. Terus kalau ada kegiatan di luar rumah itu biasanya masak yang praktis-praktis aja, utamakan protein hewaninya ya, kayak telur atau ayam goreng kayak gitu. Sayurannya biasanya biar cepet dan praktis, dilalap aja, dikukus direbus-rebus aja kayak gitu teman-teman. Nah, ini untuk sayurannya saya cuman beli buncis ya, 1 bungkus.
Terus saya beli daun kemangi, itu rencananya untuk bikin pindang patin karena tadi saya beli beli patinnya itu 1 ekor ya, maaf. Terus saya juga beli kembang kol ya. Itu 1 kuntum aja yang tidak terlalu besar ya teman-teman. Nanti kepengen dibikin kembang kol dicampur sama wortel kayak gitu. Dan gak ketinggalan saya harus selalu sedia daun bawang ya. Ini wajib ada di kulkas karena bisa untuk campuran telur dadar, bikin sop, bikin mie goreng, bihun goreng kayak gitu ya. Nasi goreng pun saya menggunakan daun bawang. Itu saya beli 4.000 ya teman-teman. Saya cuci dulu, saya keringkan, baru deh saya simpan di kulkas. Nah seperti ini ya teman-teman belanjaan saya kali ini. Alhamdulillah ini cukup untuk sekitar 5 harian atau bahkan bisa 6 hari. Karena kalau pagi itu saya biasanya bikin sarapan yang praktis dan simple. Kalau ada sisaan nasi ya saya bikin nasi goreng atau hanya telur dadar atau mie goreng kayak gitulah, pokoknya yang gampang-gampang aja. Nah biasanya saya masak untuk 2 kali makan, pagi sama sore. Itu pun tidak banyak ya karena kami hanya bertiga ya teman-teman. Kadang-kadang saya juga malam udah males makan. Oke, ini saya tutup dulu ya bahan masakannya, kemudian saya simpan di kulkas. Nah seperti ini rencana kepengen saya bikin sate ya teman-teman. Saya beli dada ayam, kemudian ikan kembungnya rencana kepengen saya bikin balado. Dan ini ada sayap ayam sama ayamnya tuh rencana saya bikin ayam bakar madu aja, tapi bumbunya yang praktis seperti bumbu untuk bikin chicken wings ya. Ini saya simpan dulu. Nah kalau seperti ini menurut saya cukup ya teman-teman, tidak terlalu penuh kulkasnya karena kalau terlalu penuh takutnya pendinginnya itu tidak maksimal. Seperti ini juga udah cukup ya. Kalau untuk tempe biasanya saya beli mendadak aja karena kalau kelamaan disimpan di kulkas takutnya jadi semangit atau jadi asem ya. Oke, setelah food prep selesai, sekarang saya lanjut bikin ayam panggang ya. Nah, untuk bumbunya itu yang praktis aja teman-teman, seperti bikin bumbu chicken wings. Ini saya gunakan 3 siung bawang putih yang dicacah menggunakan pecacah bawang seperti ini aja teman-teman. Nah, kalau teman-teman kepengen samaan, nanti link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi video ya. Harganya murah, 13 ribuan aja. Lalu untuk bumbu selanjutnya pakai saus tomat 1 sendok makan kayu, kemudian saus sambal juga setengah sendok makan kayu, kemudian kecap manis 2 sendok makan, lalu pakai kecap asin 1 sendok makan. Gak ketinggalan pakai madu ya 1 sendok makan juga, karena ini ayamnya setengah kilo lebih teman-teman. Dan saya tambahkan minyak wijen setengah sendok makan aja, kemudian tambahkan lada bubuk ya. Lada bubuknya kalau kepengen agak pedas ya setengah sendok makan. Nah seperti ini aja teman-teman, diaduk-aduk ya, dicampur sampai rata. Kalau sudah tercampur rata kemudian kita ungkep ya teman-teman. Lalu tambahkan air sedikit aja. Ini wadahnya masih ada sisa bumbu sedikit, sayang dibuang, jadi saya tambahin pakai air untuk ungkep ya. Biasa kalau emak-emak nggak mau rugi ya teman-teman. Nah kalau udah, ini saya tambahkan jahe bubuk ya. Ini opsional ya teman-teman, bisa pakai jahe ataupun tidak, tapi saya kepengen pakai jahe karena nggak ada jahe yang segar, jadi saya pakai bubuk jahe aja sedikit. Kemudian diaduk-aduk ya teman-teman sampai merata. Pokoknya kalau bisa sih ayamnya sampai tenggelam ke air, cuman ini enggak ya, udah cukup. Nanti juga bisa menyusut, bumbunya juga jadi kental ya. Dan aromanya udah keluar nih teman-teman, enak banget. Jadi bikin ayam panggang yang praktis. Ini saya rebus wortel sama labu baby ya untuk teman makan ayam panggang. Ini ayamnya sudah mau matang ya teman-teman, sudah menyusut, tinggal tunggu dingin aja baru deh nanti kita panggang. Dan sekarang saya mau buka paket dulu nih teman-teman. Alhamdulillah paket yang saya tunggu-tunggu itu udah dapet. Kita lihat isinya ya.
Pas banget nih teman-teman, saya mau masak ayam panggang. Air fryer yang saya tunggu-tunggu udah datang nih. Ini air fryer yang saya pengenin banget ya teman-teman, karena pasti tahu ya produk dari Meiko itu desainnya itu cantik banget. Nah begitu buka kardus, ini ada tatakan keranjangnya ya teman-teman. Udah kelihatan dari tatakannya, pasti ini lebar ya, besar ukurannya. Dan bahannya dari teflon anti lengket yang berkualitas ya teman-teman. Kemudian ini juga ada buku panduannya, ada buku resepnya. Nah ini resepnya banyak banget ya teman-teman, jadi kita nggak usah bingung-bingung mau masak apa menggunakan air fryer. Apalagi kayak saya kemarin habis periksa ya teman-teman, ternyata visceral fatnya itu besar banget saya. Jadi visceral fat itu lemak yang ada di dalam organ tubuh. Itu saya kemarin 11,5, tinggi banget ya. Nah disitu saya tuh mikir mau masak makanan yang tanpa minyak, karena kalau dibiarin aja kita tidak hidup sehat, masih konsumsi minyak banyak, itu bahaya banget ya. Alhamdulillah saya menemukan Meiko Air Fryer ini sudah dilengkapi dengan panduan resep masakan tanpa minyak menggunakan air fryer. Ada buku panduan penggunaan air fryer dan juga kartu garansinya. Ini seneng banget, ada bonus sarung tangan anti panas, kemudian ada penjepit makanan, lalu ada kuas kalau kita mau bikin ayam bakar atau mau ngoles-ngolesin mentega ya kalau kita mau baking. Ini paket komplit banget ya Meiko Air Fryer, keren banget nih teman-teman. Kalau teman-teman pengen beli Meiko Air Fryer menggunakan online shop, nggak usah khawatir karena pengemasan atau packingnya aman banget menggunakan double box atau 2 kardus ya. Jadi produknya itu sampai dengan selamat tanpa ada cacat satupun. Kualitas juga terjamin karena ada layanan garansi penggantian unit baru hingga 12 bulan dan biaya pengembalian produk yang disebabkan kerusakan mesin dan akan ditanggung oleh pihak Meiko. Nah ini keranjangnya teman-teman lebar dan luas banget ya, karena kapasitasnya 4,5 liter. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini ukurannya tuh besar, 4,5 liter. Bisa untuk masak ayam sekitar setengah kiloan ya, atau 500 gram. Dengan material keranjang anti lengket, 5 lapisan teflon kelas atas, dan juga mudah dibersihkan karena tatakannya bisa dilepas pasang ya seperti ini. Gak usah khawatir ya teman-teman, karena dapat cadangan karet pengganjal tatakan untuk keranjangnya ya. Nah desainnya tuh cantik banget, gagangnya itu berwarna rose gold tuh. Desainnya tuh estetik, modis, dan tentunya elegan ya teman-teman. Meiko Smart Air Fryer ini dilengkapi dengan teknologi layar sentuh atau touchscreen dan memiliki 6 preset menu masakan yang dapat dipilih secara otomatis, serta pengaturan waktu hingga 60 menit. Dan ini yang paling penting teman-teman, hemat listrik dan tentunya anti jeglek ya, karena dengan daya rendah 650 watt dengan kontrol suhu yang stabil dan daya rendah mencegah terjadinya jeglek, biaya listrik juga jadi hemat ya. Oke, sekarang saya mau masak ayam panggangnya menggunakan air fryer. Tadi sudah matang ya teman-teman, sudah diungkep, bumbunya sudah meresap. Sekarang semua ayamnya saya masukkan ke dalam air fryer ya. Ini ayamnya sekitar 500 gram atau setengah kiloan ya teman-teman, setengah kilo lebih dikit gitu ya. Coba kita lihat apakah bisa masuk semua dan matang semua ya. Nah ini bumbunya saya oles-oleskan ke atas ayamnya ya. Saya senang banget dengan ayam panggang yang agak-agak gosong gitu, kayak yang dijual di pinggir-pinggiran ya teman-teman. Nah sekarang saya mulai masak, kita masukkan keranjangnya dan alhamdulillah semuanya masuk nih teman-teman, ayam kurang lebih setengah kilo ya. Masak dengan Meiko Air Fryer tentunya lebih sehat ya, karena dengan teknologi sirkulasi udara yang dapat membantu mengurangi minyak hingga 90%. Oke teman-teman, sekarang kita reset dulu, kita nyalakan tombol on off-nya, kemudian kita pilih yang untuk masak ayam ya. Di situ ada gambar ayamnya nih. Teman-teman bisa setting aja, kita pencet aja untuk pengaturan suhu dan waktunya. Nah untuk waktunya saya pakai yang 15 menit aja karena tadi ayamnya sudah diungkep, sudah matang tentunya ya. Lalu saya gunakan suhu 180 derajat aja nih teman-teman.
Masak dengan Meiko Air Fryer ini tentunya lebih praktis ya, karena menjaga dapur tetap bersih dan tidak berasap atau berbau ya. Children friendly juga ya, karena air fryer otomatis akan berhenti beroperasi saat keranjang ditarik keluar, jadi tidak membahayakan anak-anak ya teman-teman. Nah ini dia ayam panggangnya sudah matang ya teman-teman, pas sesuai dengan ekspektasi saya. Kita bisa makan enak tanpa minyak dan tentunya hidup sehat, dompet hemat with Meiko Air Fryer. Oh ya, buat teman-teman yang mau beli Meiko Air Fryer bisa gunakan kode voucher dari saya. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi video, yang berlaku dari tanggal 3 Juni sampai 4 September 2022. Khusus pengguna Shopee akan mendapatkan potongan 25.000 ya. Jangan lupa gunakan kode voucher dari saya ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.